Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai PMRI atau Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia. Anggotanya ada Vika NIM 18027, ada Tata NIM 18028, dan ada Intan NIM 18035. Pada bagian pertama, saya akan menerangkan terkait dengan latar belakang. Kita semua mengetahui jika anak SD di usia 7 hingga 12 tahun pada umumnya masih memiliki karakteristik khusus yang sangat berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh orang dewasa. Mereka masih belum bisa berpikir secara formal dan abstrak. Padahal kita semua mengetahui jika matematika menuntut kita untuk berpikir secara formal dan abstrak. Nah, maka dari itulah, seorang pendidik harus memperhatikan karakteristik dan perbedaan yang dimiliki oleh anak SD tersebut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Salah satu pendekatan belajar dalam mengajar matematika antara lain, siswa yang belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret atau kegiatan-kegiatan konkret yang ada di sekitar peserta didik dan pendidik. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan pembelajaran matematika realistik Indonesia. Pada pendekatan ini, pembelajaran matematika dikemas sebagai proses penemuan kembali yang terbimbing, sehingga sifat-sifat, definisi, dan teorema diharapkan seolah-olah ditemukan kembali oleh siswa melalui penyelesaian masalah kontekstual yang diberikan guru di awal pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik Indonesia, siswa didorong atau ditantang untuk aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang diperoleh. Prinsip pembelajaran matematika realistik Indonesia sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika realistik atau yang sering kita ketahui adalah Realistic Mathematics Education atau sering disingkat RME. Dalam Hobry tahun 2019 halaman 166, prinsip RME adalah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan kembali secara terbimbing melalui matematisasi progresif, yaitu pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan matematisasi dengan masalah kontekstual yang realistik bagi siswa dengan bantuan dari guru. Yang kedua adalah fenomena didaktik, yaitu terbentuk suatu proses pembelajaran matematika yang tidak lagi berorientasi pada guru, tetapi diubah kepada pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa. Lalu yang ketiga, pengembangan model mandiri, yaitu model matematika dimunculkan dan dikembangkan oleh siswa sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran matematika realistik Indonesia. Menurut Wijaya, tahun 2012, karakteristik pembelajaran matematika realistik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan masalah kontekstual sebagai awal pembelajaran, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya secara langsung. Yang kedua adalah menggunakan berbagai model. Istilah model di sini adalah model matematika yang dibangun sendiri oleh siswa dalam mengaktualisasikan masalah kontekstual ke dalam bahasa matematik. Yang ketiga adalah kontribusi siswa, yang artinya semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Yang keempat adalah interaktif, di mana dalam pendekatan ini segala bentuk interaksi seperti negosiasi,
penjelasan, pembenaran, persetujuan, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dari bentuk-bentuk pengetahuan matematika informal yang ditemukan sendiri oleh siswa. Dan yang terakhir adalah keterkaitan, di mana struktur dan konsep matematika saling berkaitan. Biasanya, pembahasan suatu topik harus dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Menurut Husna dan kawan-kawan, secara teoritis karakteristik pendekatan matematika realistik memiliki kelebihan, yaitu pendekatan matematika realistik menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal pembelajaran sesuai dengan pengalaman siswa. Yang kedua, pada pendekatan matematika realistik, menggunakan model yang dikembangkan siswa dapat menambah pemahaman mereka tentang matematika. Yang ketiga, interaktif. Pada pendekatan matematika realistik, dibentuk kelompok-kelompok diskusi siswa. Nah, sekarang mengenai langkah-langkah pembelajaran matematika realistik Indonesia. Yang pertama itu, mengkondisikan peserta didik untuk belajar. Sebelum belajar mengajar, guru dapat mengkondisikan untuk mempersiapkan kelengkapan belajar atau alat peraga, kemudian menyampaikan materi, tujuan belajar, dan mengingatkan kembali materi prasyarat yang harus dimiliki peserta didik. Yang kedua, mengajukan permasalahan kontekstual, atau bisa dikatakan sebagai masalah yang ada di kehidupan nyata, yang memungkinkan peserta didik untuk lebih memahami pengalaman yang telah dirasakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, membimbing peserta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual melalui abstraksi atau proses untuk mendapatkan kepastian dan formalisasi atau metode untuk menggunakan secara lebih tepat isi pengetahuan. Peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengembangkan konsep. Yang keempat, meminta peserta didik menyajikan penyelesaian masalah, yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru. Peserta didik juga dituntut untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri atau berkelompok. Lalu yang kelima, membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian masalah. Karena kemungkinan penyelesaian masalah yang diberikan pendidik bisa berbeda-beda dari peserta didik satu dengan yang lain, maka permasalahan bisa dibandingkan di depan kelas agar tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan di mana letak perbedaannya. Yang keenam adalah bernegosiasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, dengan kesalahannya, guru dapat membimbing peserta didik untuk mengambil kesimpulan tentang suatu permasalahan tersebut. Contoh pembelajaran matematika realistik Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah contoh pembelajaran matematika realistik Indonesia dengan materi penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang saya tunjukkan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran matematika realistik Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengondisikan peserta didik untuk belajar. Contohnya, guru mengondisikan dan menyampaikan materi penjumlahan bilangan bulat kepada peserta didik. Yang kedua, mengajukan masalah kontekstual. Di sini, guru mulai meminta 10 anak untuk maju ke depan, dengan 7 anak membawa sebuah pensil dan 3 anak membawa sebuah buku. Setelah semua peserta didik maju, guru mulai memberikan sebuah permasalahan. Permasalahannya yaitu, berapakah hasil dari 7 buah buku ditambah dengan 3 buah pensil? Langkah selanjutnya, membimbing peserta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual.
Guru mengajak siswa untuk menghitung jumlah keseluruhan pensil dan buku yang berada di depan kelas. Yang selanjutnya, meminta peserta didik menyajikan penyelesaian masalah. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan berapakah hasil dari 7 buah pensil ditambah 3 buku. Selanjutnya, membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian masalah. Guru bisa memberikan sebuah pernyataan jika 7 buah buku ditambah dengan 3 buah pensil menghasilkan 10 buah, maka 7 plus 3 sama dengan 10. Mereka bisa mendapatkan hasil tersebut dengan cara menghitung jumlah keseluruhan buku dan pensil yang ada di depan kelas. Setelah itu, tahap terakhir yaitu bernegosiasi. Di tahap akhir, guru akan meminta pendapat peserta didik terkait dengan penjumlahan dan menyimpulkan materi yang diberikan oleh guru. Secara keseluruhan, contoh pembelajaran matematika realistik Indonesia bisa menggunakan barang-barang atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar peserta didik dan pendidik. Dalam kondisi ini, yaitu materi penjumlahan bilangan bulat, saya memberikan contoh, yaitu guru meminta anak-anak menghitung 7 buah buku ditambah dengan 3 buah pensil. Dengan mereka menghitung jumlah buku dan jumlah pensil keseluruhan yang ada di depan kelas, maka mereka akan mendapatkan kesimpulan yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. Yang terakhir adalah metode pembelajaran matematika realistik Indonesia. Diawali dengan masalah kontekstual. Dengan begitu memungkinkan mereka untuk menggunakan pengalaman yang telah dirasakan sebelumnya dan lebih memahami permasalahan. Lalu peserta didik perlu memahami proses penyarian inti dari konsep yang sesuai dengan persoalan dalam kehidupan nyata tersebut, yang dinyatakan sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi atau proses untuk mendapatkan kepastian peristiwa dan formalisasi untuk metode menentukan secara lebih tepat isi pengetahuan, peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengembangkan konsep yang lebih komplit. Lalu peserta didik dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru dari dunia yang nyata.